kabar? Berjumpa lagi dengan saya Fujita Mira dalam program Meraih Akses Menggapai Dunia, di mana program ini menampilkan tentang pemanfaatan program dari KPUSO bidang telekomunikasi dan informatika, yang mana program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di pelosok dan di daerah terpencil, seperti cuplikan yang berikut ini. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terletak di ujung paling timur jalur Pantura yang terdiri dari 24 kecamatan. Berbagai potensi dari daerah ini seperti sumber daya alam dan kelautan mempunyai prospek yang cerah. Maka itu, jika tidak didukung dengan sarana informasi dan komunikasi, tentunya akan menghambat laju pertumbuhan ekonominya. Sehingga terjadi kesenjangan antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan. Pemerintah melalui Kemkominfo serta Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika atau disingkat BP3TI meluncurkan program KPUSO bidang telekomunikasi dan informatika yang di dalamnya terdapat program Desa Dering, Desa Pinter, Radio Komunitas, Plik, Emplik, NIX atau Nusantara Internet Exchange, dan Simlik. Di seluruh wilayah provinsi di Jawa Timur ini, Desa Dering telah melayani di 1.579 desa. Desa punya internet di 5 desa, pusat layanan internet kecamatan atau Plik di 538 desa, dan 132 mobil Plik. Jadi dengan adanya Emplik ini dan Plik ini, harapan kita khususnya untuk Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi agar masyarakat dapat memanfaatkan dengan seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Selanjutnya juga terkait dengan penggunaan internet secara benar dan sehat. Benar di sini dalam arti untuk mengaksesnya itu berarti ya dihindari untuk hal-hal yang bersifat negatif. Nah pemirsa, di episode kali ini saya akan melihat pemanfaatan dari program ini di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Sekarang saya sudah berada di situs Siti Hinggil, tepatnya di Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar. Dari sini kita bisa melihat pemandangan kota Muncar yang sangat indah, dari ketinggian 36 meter di atas permukaan laut. Pelabuhan Muncar merupakan pelabuhan ikan terbesar di Jawa Timur yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Mereka biasanya pergi melaut pada siang hari dan pulang keesokan harinya agar ikan yang didapat masih segar. Perahu para nelayan Muncar juga mempunyai ciri khas dengan hiasan warna yang mencolok serta berwarna-warni. Dan jika ada perahu yang rusak dan membutuhkan perbaikan, maka Pak Zaini yang tinggal di Desa Kedung Ringinlah yang mereka cari. Karena selain terkenal sebagai pembuat perahu, Pak Zaini juga bisa memperbaiki perahu. Tak hanya itu, hasil perahu buatan pria yang hanya lulusan sekolah dasar ini juga dikenal bagus. Hingga banyak para nelayan maupun konsumen yang puas dengan hasil buatan Pak Zaini. Siang Bapak. Permisi. Perkenalkan Pak, saya Fujita Mira dari Metro TV dalam program. Setelah menyatakan maksud kedatangan saya, Pak Zaini pun dengan ramah menerima saya, maka saya pun mencoba membaur dengan beliau dan teman-temannya. Ternyata tidak gampang memperbaiki perahu. Selain membutuhkan proses yang memakan waktu, ketelitian serta keahlian dalam membentuk kayu sangat dibutuhkan agar perahu yang sudah diperbaiki bisa kembali dipakai untuk jangka waktu yang lama. Dan untuk proses pembuatan perahu sendiri butuh beberapa proses, mulai dari mengupas kulit kayu hingga proses membuat kayu sampai melengkung dengan cara dipanggang yang biasanya membutuhkan waktu 1 hingga 2 jam. Untuk jenis kayunya sendiri
Biasanya pakai apa aja ya Pak? Ini ada yang kayu bekas, juga ada yang kayu apa itu yang baru. Untuk bahan membuat perahu, biasanya Pak Zaini menggunakan kayu jati atau kayu kosambi yang beliau beli dari penduduk desa yang ada di Banyuwangi. Karena jenis kayu-kayu tersebut selain kuat, juga memiliki daya tahan lama terhadap air. Namun, karena jenis kayu tersebut makin langka, kini Pak Zaini kebingungan untuk mencari bahan. Bapak udah pernah coba internet Pak? Belum. Oh, Bapak belum pernah cobain? Wah, sayang sekali Pak. Padahal internet itu kan banyak sekali loh Pak manfaatnya Pak. Nggak ngerti. Mendengar penuturan beliau, saya pun mencoba mencarikan solusi. Solusi yang pertama, Pak Zaini saya ajak ke mobil plik yang ada di desanya untuk saya kenalkan dengan internet. Karena dari internet nanti, Pak Zaini bisa memanfaatkan guna mempromosikan perahu buatannya kepada dunia luas. Agar nantinya tak hanya nelayan di Muncar saja yang akan memesan perahu, tapi juga dari daerah lain. Hati-hati ya. Iya, Bu. Bu? Bu, saya panggil bidan dulu ya. Iya, hati-hati. Halo, sore. Istri saya mau melahirkan, Bu. Iya, Pak. Saya butuh keterangan cepat, Bu. Baik, saya akan segera ke sana. Jangan biarkan yang terpencil kian terkucil. Mari dukung program KKPU Yuso. Sejahterakan Indonesia melalui kemudahan akses telekomunikasi dan informatika. Nah Pak, ini adalah yang tadi saya ceritakan tadi Pak, mobil Emplik. Mobil ini beroperasi di tiap kecamatan Pak. Bapak mau coba? Kesulitan mendapatkan bahan kayu yang mulai langka, serta dengan adanya larangan menebang hutan, saya menyarankan beliau untuk mencoba membuat perahu dengan bahan fiberglass. Selain pembuatannya lebih mudah dan cepat, bahan fiberglass juga mempunyai daya tahan lebih kuat dari kayu. Karena fiberglass dapat bertahan hingga 20 tahun. Biar tidak kaku lagi Pak. Jadi langsung aja ketik-ketik Pak, cari tahu. Walaupun hanya lulusan SD dan tak pernah menyentuh internet, tapi saya yakin dengan kemauan dan kerja keras, serta dukungan program mobil plik di Desa Kedung Ringin, suatu saat nanti Pak Zaini akan bisa mengetahui banyak informasi untuk mendukung kesuksesannya. Semoga. Terima kasih untuk program KPU Yuso lewat mobil Emplik yang sudah masuk ke Desa Kedung Ringin lewat internet. Nanti saya akan terus belajar dan mengetahui semua informasi secara luas dan saya bisa mempromosikan produk perahu saya kemana saja agar semua orang tahu potensi di Desa Kedung Ringin ini. Mudah-mudahan adanya mobil Emplik, semua sektor di masyarakat Banyuwangi, bisa di area pertanian, perikanan, dan koperasi bisa lebih maju dan terbuka untuk sarana informatika dan informasi. Kehidupan para nelayan di Desa Kedung Ringin ini boleh dikatakan agak sedikit terpencil. Walaupun desa ini tak jauh dari Pelabuhan Ketapang yang menjadi pusat penyeberangan dan perdagangan menuju Pulau Dewata. Oleh karena itu,
kehadiran mobil pusat layanan internet kecamatan atau MPLIK sangat dibutuhkan di sini karena nelayan yang selalu melaut akan membutuhkan informasi cuaca dan arah mata angin dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat BMKG. Nah pemirsa, setelah ini jangan kemana-mana ya, karena di perjalanan saya nanti masih akan mengulas potensi apa saja sih yang ada di Kecamatan Muncar ini. Di Desa Wringin Putih yang terletak di Kecamatan Muncar, terkenal dengan produk kerupuk ikan tuna gurih buatan Pak Sudirman. Pengusaha kecil yang telah lama menggeluti usaha ini, setiap harinya bisa membuat kerupuk hingga sebanyak 40 kg yang harga perbungkusnya Rp500 dan Rp1.000. Walaupun usahanya ini telah berjalan bertahun-tahun, namun tak pernah bisa berkembang menjadi usaha yang besar. Padahal pemasarannya sudah mencakup seluruh wilayah Kecamatan Muncar, yang setiap harinya ada 7 orang yang memasarkannya. Dan di usia yang kini tak lagi muda, Pak Sudirman merasa khawatir karena tenaganya tak lagi kuat seperti dulu. Sedangkan pembuatan kerupuk ikan tuna yang masih manual menggunakan tangan ini sangat membutuhkan tenaga yang besar. Untuk itu, Pak Sudirman berharap supaya usahanya bisa berkembang agar beliau mampu mengerjakan dengan mesin serta mempekerjakan lebih banyak orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Pak. Siang. Perkenalkan, saya Puji Tamira dari Metro. Ketika saya mendatangi rumah beliau, kebetulan beliau sedang menjemur kerupuk ikan tuna gurih dengan dibantu istri dan beberapa tetangganya. Karena memang proses penjemuran kerupuk membutuhkan panas matahari agar kerupuknya kering dan mengembang ketika digoreng. Oh, langsung di rumah Bapak? Setelah Pak Sudirman mengetahui tujuan saya menemuinya, beliau pun dengan senang hati menerima saya, serta menceritakan tentang usahanya, termasuk cara pembuatannya. Bahannya terbuat dari tepung terigu dan sagu, serta bumbunya yang terdiri dari bawang putih, garam, terasi, dan petis ikan tuna. Dari jam 2 malam. Dari jam 2 malam bikin dengan istri saya. Terus sampai jam 7 selesai. Proses pembuatannya sendiri melalui beberapa tahap. Mulai dari mengadoni bahan yang sudah dicampur bumbu, memasukkan adonan ke dalam plastik panjang yang berfungsi sebagai cetakan kerupuk, hingga merebus adonan sampai matang sebelum dipotong-potong lalu dijemur. Diikat segini-segini pemirsa dan dipotong sepanjang ini. Ternyata nggak bisa semua supaya muat ke dalam ntar perebusannya nanti. Hati-hati ya. Iya, Bu. Bu, saya panggil bidan dulu ya. Iya, hati-hati. Halo, sore. Istri saya mau melahirkan, Bu. Iya, Pak. Saya butuh pertolongan cepat, Bu. Baik, saya akan segera ke sana. Jangan biarkan yang terpencil kian terkucil. Mari dukung program KKPU Yuso, sejahterakan Indonesia melalui kemudahan akses telekomunikasi dan informatika. Sistem pemasakannya ternyata benar-benar masih alami sekali pemirsa. Masih pakai kali.
asli pertama kali. Ya gini hidupnya Pak, di pedesaan ya gini. Memang kenapa Pak kalau pakai kompor Pak? Pakai kompor tuh ya Kan gimana? udah dapat dari pemerintah Pak kompor. Ya ada itu kompor, tapi apanya kurang besar. Oh. Ke apa ya? Mendidihnya air itu ya di dalam ini kurang kuat. Pembuatannya yang melewati beberapa proses dan membutuhkan banyak tenaga, tak sebanding dengan keuntungan yang didapat oleh Pak Sudirman, hingga menggugah hati saya untuk membantu beliau. Apalagi, beliau kesulitan dalam hal memasarkan kerupuk ikan tuna gurih ini. Salah satu programnya adalah Emplik atau Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan Pak. Sebelum Bapak sudah pernah dengar Emplik? Belum. Atau melihat mobilnya? Oh sudah, tapi mungkin cuma sebat keliling apa gimana gitu. Oh, jadi Bapak pernah lihat, tapi Bapak nggak tahu mobil itu apa sih mobilnya gitu Pak ya? Oh. Oh, di sini Pak. Ya. Sedang pembungkusannya ya Bu ya? Iya. Ini Pak, seperti ini tadi Pak. Kan sayang sekali Pak, kerupuk Bapak enak, tapi tidak ada identitasnya Pak. Tidak ada nama desanya. Jadi untuk pelanggan-pelanggan kerupuk Bapak yang suka, jika ingin memesan langsung, mereka akan kesulitan, Pak. Hal pertama yang saya lakukan adalah memberitahu beliau agar memasang nomor telepon dan alamat di sampel merek kerupuknya. Lalu saya juga menganjurkan supaya Pak Sudirman memperbaiki tampilan kemasannya agar lebih menarik bagi konsumen yang melihatnya. Gitu saya, mohon pamit dulu Bu. Ayo Pak. Mari Bu. Ayo Pak. Setelah itu, saya mengajak beliau ke mobil pusat layanan internet kecamatan untuk saya kenalkan kepada internet. Karena saya tahu, jika Pak Sudirman memasang iklan di media cetak atau elektronik, tentu tak akan mampu. Karena tak sebanding dengan pemasukan yang beliau dapat. Siang Mas. Nah Pak, ini loh yang disebut Emplik atau Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan. Saya mempromosikan kerupuk ikan tuna gurih buatan beliau melalui internet sebagai media promosi yang murah dan cukup efektif. Selain itu, keuntungan lain dari media internet adalah jangka waktunya yang tak terbatas seperti media cetak maupun elektronik. Kalau begitu saya mohon pamit ya Pak ya. Saya ingin melanjutkan perjalanan ke daerah-daerah berikutnya Pak. Ya, terima kasih. Bapak di sini tetap terus belajar internet ya Pak ya. Jika Bapak mengalami kesulitan atau bingung, Bapak bisa tanyakan langsung ke mbaknya Pak yang sudah terlatih ini Pak. Oh iya. Mbak, tolong dibantu ya Mbak seperti biasa Mbak. Saya akan membantu Bapak belajar internet. Baik Pak, kalau begitu saya mohon pamit ya Pak ya. Ya, mari. Terima kasih Pak. Ya. Mari Pak. Mangga, Selamat jalan. Mudah-mudahan lewat internet ini, lewat KPU Yuso ini, dan lewat mobil Emplik ini, saya terus berjuang untuk memperlancar produksi saya. Lewat di Desa Ringin Putih ini, tidak di Desa Ringin Putih saja, tidak di desa di Kecamatan Muncar saja. Saya kepingin meluas Kabupaten Banyuwangi, kabupaten yang lain, sampai seluruh Indonesia kalau bisa. Yang pertama sekarang ini memang digalakkan itu dari potensi itu seperti pembelajaran internet itu Pak, ilmu teknologi canggih ini memang digalakkan, dan potensi yang lain nanti pun bisa untuk menyerap penghasilan yang istilahnya produk dari Desa Ringin Putih bisa dilempar dari desa-desa yang lain atau dari kabupaten yang lain, karena dengan adanya internet ini hubungan lebih mudah gitu lah. Kisah Bapak Zaini dan Pak Sudirman tadi merupakan salah satu
contoh dari sekian banyak masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang membutuhkan fasilitas telekomunikasi dan informatika. Karena akses telekomunikasi dan informatika merupakan salah satu kunci keberhasilan di bidang apapun. Oleh karena itu, program KPU YUSO bidang telekomunikasi dan informatika sangat penting untuk terus dikembangkan demi kemajuan, kesejahteraan, serta keadilan yang merata bagi masyarakat dalam hal memperoleh informasi. Dengan hadirnya program KPU YUSO bidang telekomunikasi dan informatika, yang terpencil kini tak lagi terkucil. Tak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda. Saya beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan jangan lupa tetap saksikan program Meraih Akses Menggapai Dunia minggu depan. Salam Era Digital!